Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our English lesson. Well, students, this is our first meeting and we are going to learn about something as our first material. Okay, I'd like to show you some pictures. The first one is this one, hotel reservation and registration form. And the third one is withdrawal slip. Okay, from these pictures, can you guess what we are going to learn today? Okay, good. We are going to learn about form. Talking about form, ya. Nah, kita akan belajar apa sih? Okay, need to know. The first one is definition, the second social function, the third is structures of form, what types, the fifth things to remember, and the sixth language feature of form. Okay, kita lihat yang pertama. What is a form? A form is a document with spaces in which one can fill out the required information. It can be in printed form or in electronic form. Berarti lembaran biasa yang bisa kita dapatkan langsung atau dalam bentuk elektronik atau online. Ya. Next, what is the social function of a form? Okay, a form is used to gather information for a particular purpose. Jadi, kita mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhan formulir tersebut. What is structures of a form? Nah, struktur dari form ini apa saja? Oh, ada heading atau judul formulir. Yeah, it could be the title and institution name or organization name, and also probably with address and phone number of this institution or organization. Jadi ini bisa dari heading yang sederhana sampai heading yang lengkap gitu ya. Ada pada suatu formulir, kemudian ada instruction. Ya, pasti ada instruction yang bisa kita temukan di sana. Ada juga mungkin tidak ada instruction di dalam sebuah formulir. But we still know how to complete the form. Okay. The instruction to complete the form, we call it instruction. Third, content. Content ini berupa informasi yang dibutuhkan dari sebuah formulir. Bisa berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. The last one is closing. Place and date, month, year, where the form is submitted with full name and signature. Kemudian ada juga terms and condition. Poin yang paling sering ada itu adalah yang poin 4 ya. Untuk 4B-nya ini bisa ada, bisa tidak, tergantung dari kebutuhan formulir itu sendiri. Kemudian jenis-jenis daripada formulir. Jenis-jenis dari formulir adalah application form, registration form, bank form, reservation form, medical form, purchasing order form, and many more. Okay, masih banyak lagi. Kemudian ada hal-hal yang perlu diingat sebelum mengisikan sebuah formulir. The first one is look over a form before filling out anything out. Follow directions, write clearly, be precise in supplying information, give true and correct information, avoid making erasures, handle a form with utmost care. Jadi 7 poin ini harus kita ingat sebelum kita mengisikan sebuah formulir untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Oke, berikutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di sini yang kita gunakan adalah simple present tense ya anak-anak ya. Ingat simple present tense itu ada yang menggunakan to be atau nominal sentence dan ada yang menggunakan kata kerja atau verbal sentence. Dan masing-masing bagian tersebut memiliki bentuk positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Oke. Dan ini ada beberapa contoh di mana kalimat verbal sentence ini diaplikasikan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ingat ada perbedaan subjek juga ya, ada menggunakan we, ada yang menggunakan raj. Gitu. Raj ini berarti orang ketiga tunggal, dengan kata lain dia adalah he gitu ya. Remember subject and verb agreement in making simple present tense ya sentences. Do not forget the use of do or does in negative or interrogative sentence. Ingat harus tahu kapan menggunakan verb yang ditambahkan s atau is ataupun hanya verb yang tanpa tambahan s atau is gitu ya. Oke. Dan juga ada do or does-nya, jangan sampai salah dalam penggunaannya di kalimat negatif ataupun interrogatif. Next, kita punya nominal sentence. Nominal sentence itu apa sih? Nominal sentence itu adalah kalimat dalam simple present tense yang menggunakan to be, yaitu is, am, are. Nah, penggunaan to be ini tergantung dari subjeknya ya. Kalau orang ketiga tunggal otomatis hanya menggunakan is saja. Ya, kalau I menggunakan am, maka selebihnya menggunakan are. Gitu, ya. Nah,
Di sini juga harus diperhatikan subject and to be agreement in making simple present tense sentences dalam nominal sentences. Ya, di sini ada bentuk positif, bentuk negatif, dan interrogatifnya. Kalian bisa baca di sini dan kalian bisa pahami gitu ya. Oke, next kita punya latihan soal. Tadi awalannya adalah teori-teorinya dan kita lihat di sini. Latihan soal dalam bentuk ini surat. Di dalam surat ini kita harus bisa mengubahnya untuk mengubah surat ini menjadi bentuk formulir. Kita menggunakan informasi yang this letter untuk bisa melengkapi formulir yang ada di sini. Ya. Nah, ini dia isiannya. Jadi di sini ada last name, first name, the short name, address, telephone, age, date of birth, place of birth, faculty, major, hobbies, reasons for training. Remember, karena pengisian formulir ini berdasarkan dari surat yang didapatkan, maka harus hati-hati. Last name, first name-nya siapa, short name-nya apa gitu ya, kemudian alamatnya, telepon, age, date of birth, place of birth, faculty, major, hobbies. Ini harus sesuai dengan surat tadi. Kemudian reasons for joining. Maka di sini subjeknya tidak akan menggunakan I, tapi menggunakan he, gitu ya, atau mungkin menggunakan his di sana, karena pengirimnya adalah Heru Wibisono. Oke, kalian bisa mengisikan ya. Oke, kalau begitu mungkin saya akan mengecek langsung saja untuk yang bagian what is it? Reasons for joining ya. Tadi kan saya katakan bahwa reasons for joining ini karena dapatnya dari bentuk surat maka harus menggunakan he atau his di sana mungkin ya. Okay, reasons for joining. He is a true lover of poetry and he finds it relaxing to express himself. Ingat subjeknya bukanlah menggunakan ayah karena ini dari bentuk surat. Oke. Nah, kita lihat di sini ini apa sih Bu? Oke, ini adalah bentuk pertanyaan yang mungkin ditanyakan untuk bisa mendapatkan informasi dari orang lain terkait formulir yang dibutuhkan. For example, what is your name? Berarti jawabannya adalah my name is A. For example, what is your address? How old are you? I am 20 years old, for example. Nah, ini semua dalam simple present tense. Maka, mostly dalam simple present tense. Maka, kita harus jawabnya juga dalam simple present tense. That's why we have to learn about simple present tense too. Gitu ya, kita harus belajar simple present tense juga. Ya, oke, ini withdrawal. Nah, kayak tadi latihan yang Heru Wibisono, teks mengenai Heru Wibisono, dan di sini ada withdrawal, slip pengambilan uang. Dari data yang ada di sini ada account number-nya, ada nama, ada tanggalnya, dan juga ada jumlah. Jadi bisa kalian pindahkan ke formulir tersebut ya berdasarkan data-data yang ada. Bisa? Okay, good. Okay, great. Ya, kalau kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Next, summary of the day. Tadi kita sudah sedikit latihan, ada dua formulir. Yang pertama ada registration form, yang kedua ada withdrawal form. Berdasarkan dari data-data yang ada, kalian bisa mengisikannya dengan baik dan benar. Okay, summary of the day. Summary of the day ini berarti kita tuh belajar apa sih hari ini? Ya, remember kita baca definition, social function, the structures of form, kemudian types of form, things to remember, and language feature of form. Oke, kalau kita sudah sampai summary berarti kita sudah selesai. Thank you for today. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti kelas bahasa Inggris ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pelajaran yang sama, still about form. Ya. Jangan lupa belajar mengenai simple present tense di rumah. Jangan hanya di sekolah saja. Oke? Ya, thank you. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.